Ketong dari GMKI Komisariat Hukum Unpati. Saat ini ketong ada dalam mau ulang. Dulu. Halo teman-teman, kami dari GMKI Cabang Ambon Komisariat Hukum Unpati. Di saat ini kami ada dalam ngobrol santai bersama beberapa perwakilan dari pengurus komisariat lingkup cabang Ambon dan juga perwakilan dari pengurus cabang GMKI Ambon. Nah, untuk itu sebelum ketemu masuk dalam topik di kali ini yaitu berkenalan dengan GMKI, beta akan memperkenalkan ketemu punya pimpinan-pimpinan yang ada di GMKI cabang Ambon. Yang pertama ada Kekom Eksata 1, Bu Berto, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Yang kedua ada Bendahara Cabang, apa kabar Usi? Baik. Yang ketiga ada Ketua Komisariat Hukum Unpati, Bu Jim, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Yang selanjutnya ada ketemu punya Sekretaris Komisariat dari Visip Ukim, Bu Orlando, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Oke, di saat ini ketong ada dalam topik ketong, kita mengulang topik ketong terkait perkenalan dengan GMKI. Untuk itu kita akan bertanya-tanya dengan ketong punya para pimpinan juga di sini. Ketong buat hal ini yaitu untuk mengedukasi para mahasiswa yang ingin masuk dengan GMKI, belajar di GMKI, dan juga para kader-kader GMKI yang baru masuk supaya dong juga mengetahui apa sih sebenarnya esensi daripada ketong dari GMKI. Jadi di sini yang pertama beta ingin tanyakan yang pertama kepada Kekom Eksata 1, Bu Berto. Menurut Bu Berto apa itu GMKI sih? Oke, baik. Terima kasih Pak Kabit selaku moderator di diskusi malam ini. Kalaupun saya ditanyakan soal apa itu GMKI, yang pertama yang ingin saya sampaikan ialah GMKI itu Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Nah, ketika beta dipertanyakan apa itu GMKI, yang ingin saya menjawab ialah GMKI adalah beta sendiri. GMKI adalah saya. GMKI adalah Bencap. GMKI adalah Kekom Hukum. GMKI adalah Sekom Isip Ukim. Itu yang bisa saya sampaikan. Mengapa saya sampaikan demikian? Karena sejatinya beta sudah merasakan bahwa saya ini benar-benar GMKI. Saya sudah merasakan betapa serunya kita terlibat langsung di dalam GMKI. Begitu banyak dinamika yang kita hadapi, namun ujungnya kita satu. Itulah yang membuat saya sampai saat ini nyaman di GMKI. Kalaupun berbicara soal nyaman dan cinta, saya nyaman juga dan cinta di GMKI. Mungkin itu dari saya, Pak Moderator di Gembalikan. Oke, selanjutnya saya tanyakan kepada Usi Bendahara Cabang. Menurut Usi apa itu GMKI sih? Thank you, Kabit. Kalau untuk beta, GMKI itu sama seperti keluarga. Karena kayak tadi Kekom Eksata bilang bahwa tempat nyaman. Kalau per beta, GMKI juga merupakan salah satu tempat ternyaman beta. Beta menemukan beta punya jati diri, menemukan beta punya langkah hidup seperti apa, dan beta harus bagaimana. Nah, beta menemukannya di GMKI, makanya beta berani bilang bahwa GMKI itu seperti keluarga, dan adalah keluarga sebenarnya. Oke, terima kasih Usi Bencap. Selanjutnya beta ke Kekom Hukum Unpati. Menurut Kekom, apa itu GMKI? Iya, kami terima kasih. Kita sendiri memahami GMKI itu ada pada dua aspek sebenarnya. Yang pertama itu GMKI sebagai suatu institusi. Nah, dalam hal ini yakni GMKI sebagai sebuah wadah yang mengakomodir warga perguruan tinggi untuk berproses, melatih diri, belajar di dalam wadah itu. Kemudian pada aspek yang kedua, beta memahami GMKI itu yang tadi disebutkan oleh Kekom Eksata 1, bahwa GMKI itu ya orangnya, dalam artian bahwa orangnya ini sebagai mesin yang menggerakkan wadah yang disebut dengan GMKI secara institusi tadi. Sehingga dalam praktik atau dalam tingkah laku keseharian sebagai kader-kader GMKI, sebagai orang-orang yang pernah berproses di GMKI, ya paling tidak dia menampilkan warna yang berbeda seperti itu. Beda dalam artian yang positif tentunya. Dia menjadi inisiator, ya. Dia menjadi agen perubahan, ya.
dalam 3 medan gumul kita, yakni masyarakat, perguruan tinggi, dan gereja. Terima kasih kami. Oke, terima kasih Kekom. Selanjutnya beta ke Sekom Isip Kim. Menurut Sekom, apa itu game guys? Menurut Sekom? Jadi ini sedikit cerita tentang game KI. Jadi game KI ini sebenarnya yang beta paham itu sebagai game KI ini, game KI merupakan sekolah latihan bagi beta. Itu yang awal yang diperkenalkan. Bahwasanya game KI merupakan sekolah latihan. Game KI merupakan gerakan mahasiswa Kristen Indonesia yang mencirikaskan untuk bagaimana mempersiapkan pemimpin dan penggerak yang mampu menangani atau menghadapi tantangan zaman. Dan tantangan zaman yang bisa kita sebutkan di sini ada tempat lain seperti yang disebutkan bahwa masyarakat, mahasiswa, gereja, negara, dan semua itu diakomodir dalam game KI sehingga kita memahami game KI sebagai sekolah latihan tadi. Maksudnya pembentukan karakter beta di sini. Mungkin singkat dari beta, nanti kembali ke Oke, terima kasih. Jadi jawaban-jawaban yang cukup bagus. Ada game KI merupakan jati diri saya sendiri, game KI merupakan keluarga, game KI merupakan sesuatu yang terlihat seperti apa kita melahirkan pemimpin-pemimpin, tempat kita untuk belajar, esensinya di situ ya. Kita lihat. Untuk itu yang kedua, apa pentingnya bergame KI? Beta tanya dari Sekom Isip Ukim, menurut Sekom Isip Ukim, apa pentingnya untuk bergame KI? apa pentingnya bergame KI bagi beta? Jadi yang beta ketahui secara basic ilmu beta, bahwasanya manusia punya 3, body of value, body of knowledge, dan body of skill. Jadi ketiga ini kita rangkum jadi satu, bahwasanya berdasarkan pengetahuan yang beta dapatkan di perguruan tinggi, itu pengetahuan yang beta punya, nilai menjadi poin ketiga bagi beta. Nah, skillnya di mana? Tadi beta sebut bahwa game KI sebagai sekolah latihan, makanya beta selaku kader mampu mengasah kemampuan beta untuk menjawab yang tadi beta bilang, bahwasanya untuk menjawab tantangan masa depan ini. Saya kira begitu. Oke, kalau menurut Kekom Hukum Unpati, apa pentingnya kita bergame KI menurut Kekom? Iya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Sekom Isip barusan. Dan tentunya punya korelasi dengan pertanyaan pertama yang kami sampaikan tadi, bahwa berproses di game KI sudah pasti sesuatu pilihan yang tepat. Game KI yang tadi disebutkan oleh Sekom sendiri, bahwa game KI merupakan pusat sekolah latihan. Bahwa bergame KI kita dilatih banyak hal, latih terkait dengan pembentukan karakter, ya, melatih diri kita untuk dalam hal ini public speaking, dan latihan-latihan lainnya yang kita jumpai di sana. Makanya sering kali saya sampaikan kepada teman-teman, kepada adik-adik yang baru berproses di game KI cabang Ambon, terlebih khusus di Komisariat Hukum Unpati, bahwa game KI itu merupakan sekolah latihan. Jadi bagi adik-adik atau teman-teman yang tidak mau melatih diri, jangan berproses di game KI. Kira-kira seperti itu, Pak Kabit. Tentunya bergame KI, beta akan menjawab persepsi beta sebagai perempuan. Untuk GMKI ketika masuk dalam konteks perempuan, berarti kita berbicara soal di mana perempuan berani keluar dari zona nyaman. Karena pada realitanya ketika perempuan sudah menemukan satu tempat nyaman atau satu komunitas nyaman untuk mereka begitu, sulit sekali untuk mau keluar dari hal-hal itu dan mengambil hal yang sebenarnya belum dicoba. Nah, maka GMKI lah sebagai ranah. Contoh hal sederhana yang beta bisa katakan di sini, dan sebagai untuk sepengetahuan atau punya kader-kader perempuan yang di luar, beta sendiri menganggap satu hal terbesar dalam beta hidup dan mengubah beta ketika beta bisa turun aksi sosial di jalan begitu, pegang karton dan berjalan minta uang dan sebagainya. Itu salah satu hal yang memang membentuk beta sendiri sebagai kader perempuan. Maka
sangat-sangat penting sekali untuk katong punya adik-adik yang menonton tayangan ini dan ingin sekali masuk di GMKI, bahwa inilah ranah kita sebagai perempuan untuk menunjukkan bahwa perempuan juga bisa. Mungkin itu. Oke, terima kasih Usi Bencap. Selanjutnya beta ke Ketua Komisariat Eksata 1, Bu Alberto. Apa pentingnya ber-GMKI sih, Bu Alberto? Oke baik, terima kasih moderator. Untuk pertanyaan kedua ini, apa yang kita sampaikan di awal tadi, kalau di GMKI ada antara nyaman dan cinta di GMKI, maka di GMKI ini juga ada yang namanya soal saling melengkapi. Nah, beta di GMKI ini bisa orang lain menutupi beta punya kekurangan. Begitu juga sebaliknya, beta bisa menutupi orang lain punya kekurangan. Dan intinya, ketong ber-GMKI itu ada keunikan tersendiri. Keunikannya, ketika adik-adik dan saudara semua ingin ber-GMKI, kalian akan mendapatkan keunikan tersendiri di situ. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan simpelnya. Dikembalikan moderator. Terima kasih, Ikom. Ya, jadi kalau ketemu bicara pentingnya ber-GMKI, berarti secara tidak langsung ketemu bisa dibilang bahwa di mana GMKI itu tempat ketemu untuk belajar, bagaimana ketemu keluar dari zona nyaman dan ketemu berjuang, di mana ketemu mengasah ketemu punya keilmuan dan ketemu mengasah ketemu punya diri untuk menjadi lebih baik, ketemu saling berbagi antar ketemu sesama, ketemu selaku insan-insan intelektual, ya bisa dikatakan begitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam pertanyaan selanjutnya nih. Kita mulai dari Kekom Eksata, Bu Berto. Apa tantangan seseorang ber-GMKI sih, Bu? Tantangan-tantangan apa sih yang seorang dapat ketika ber-GMKI? Oke baik, terima kasih Pak Moderator. Yang pertama, kalaupun berbicara soal tantangan, yang beta ingin sampaikan cukup banyak tantangan yang harus kita lewati di dalam GMKI. Yang pertama soal waktu. Yang kedua yang beta rasakan sendiri harus dibenci. Malahan kalau bisa beta sampaikan bahwa malahan sampai diludahi tantangan-tantangan di GMKI. Tetapi sebagai kader GMKI sampai sekarang beta percaya bahwa yang beta imani adalah Yesus Kristus sebagai sang kepala gerakan dari gerakan mahasiswa Kristen Indonesia ini. Semua tantangan itu bisa kita melewati sesuai dengan sang kepala gerakan inginkan. Mungkin itu simpelnya. Oke, selanjutnya beta ke Usi Bencap. Apa sih tantangan dalam ketemu ber-GMKI menurut Usi Bencap seperti apa? Ya Kabit, kalau untuk beta sih sebenarnya ya sama seperti yang apa yang disampaikan oleh Kekom Eksata. Katong di dalam GMKI sendiri rata-rata semua mahasiswa. Nah, pertanyaannya adalah ke Katong bagaimana Katong diajarkan untuk bisa membagi waktu, bagaimana memprioritaskan sesuatu. Nah, itu menjadi sebuah sebenarnya tantangan besar juga bagi Katong. Akhirnya yang Katong bisa lihat bahwa banyak orang yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih karena ya konteks itu. Katong sulit untuk bisa membagi waktu dan memprioritaskan sesuatu. Nah, itu salah satu tantangan menurut beta yang sebenarnya terus menerus Katong harus lihat konteks itu untuk diubah. Itu sih buat beta kali. Oke, beta langsung saja ke Kekom Hukum. Apa sih tantangan dalam seseorang ber-GMKI menurut Kekom Hukum kayak gimana sih? Iya, mungkin beta tidak beda jauh dari apa yang telah disampaikan oleh Kekom maupun oleh Bencap. Jadi katong bicara soal tantangan, ya. Dalam organisasi apapun itu sudah pasti katong akan dibayang-bayangi oleh tantangan-tantangan. Nah, tantangan yang sebenarnya kita pahami itu banyak. Ada tantangan dari eksternal maupun secara internal dalam diri katong yang memutuskan diri untuk berproses di GMKI. Contoh sederhana untuk tantangan yang datang dari luar. Seringkali ada pandangan ya dari sebagian orang bahwa berproses di suatu organisasi, ya, berproses di GMKI itu akan menghambat proses perkuliahan atau konsentrasi kita semakin terbagi, ya. Sehingga tanggung jawab kita di kampus itu dia terhambat istilahnya, terlambat nanti wisudanya tidak tepat waktu. Itu bagi beta secara pribadi merupakan tantangan yang datang dari luar, ya, yang jika tidak direspon secara dewasa itu
justru akan akan membentuk kita menjadi pribadi yang alergi terhadap organisasi. Ya. Tantangan dalam diri ya telah disampaikan oleh Bencap dan Ekom tadi, bahwa kadangkala rasa malas ya, muncul dalam diri, buang-buang waktu bergame kayak itu, atau mungkin ketika kita atau katong berproses di game kayak itu di tiap-tiap komisariat atau bahkan di cabang, kita katong seringkali beranggapan bahwa tidak ada apa-apa yang katong dapatkan di sana ya, selain buang-buang waktu dan uang ya begitu. Itu bagi beta secara pribadi sebenarnya pemahaman yang tidak terlalu dewasa ya, atau tidak terlalu baik dalam melihat proses katong di game kayak itu. Kira-kira begitu Kabit. Ya, untuk itu beta ke Sekom isi Pukim. Tantangan apa sih ketika seseorang bergame kayak menurut Sekom itu tantangan ini seperti apa sih? Ya, terima kasih Bung Kabit. Menurut beta tantangan mungkin sama halnya dengan ketua komisariat hukum Bupati. Maksudnya setiap dinamika yang punya cerita, punya dinamika tersendiri dalam organisasi. Tapi ciri khas daripada game itu sendiri itu yang kita kenal dengan metode pembentukan karakter, melatih atau bagaimana menjadi seorang leader, bagaimana bertanggung jawab. Nah, tantangan ini yang seringkali sulit diterima sebelaku kader GMKI. Nah, kita bicara budaya GMKI yang hari ini menjadi problem besar bagi setiap kader. Bahwasanya GMKI tidak bisa hari ini memperbaharui lagi soal pelatihan atau melatih kader agar bagaimana mampu, bagaimana menerima tantangan itu. Tapi GMKI sendiri masih mempertahankan budaya itu sebagai metode pembelajaran yang sesungguhnya. Yang contoh ini sederhana saja, contoh ini disuruh dan sebagainya. Tapi metode itu sederhana tapi bermanfaat. Karena paling tidak dalam konsep ini, maksudnya Ale berani menerima kasih yang perbedaan daripada kakak atau adik. Selaku seorang kader berani menerima itu kasih. Nah, di sini beta juga selaku kader beta sedikit mengutip perkataan dari dia bilang begini, setiap orang itu akan mengalami perubahan, tapi esensi daripada itulah dia berani menerima kasih. Itu saja. Perubahan yang kita sebut tadi itu karakter, toh dia punya kebiasaan yang dulu ditinggalkan dari sejak SMA atau sejak dia belum mengenal game kayak, tapi kebiasaan mungkin main gadget dan sebagainya. Nah, ini khusus untuk kader-kader yang nanti dimaperkan di cabang Ambon. Maksudnya mari kita merubah paradigma mulai daripada atau stigma yang dibangun atau merubah pola pikir katong dari katong mengenal GMP sehingga katong mampu terbentur yang tadi. Nah, mungkin sekian dari beta kembalikan. Oke, terima kasih. Wah, tantangan di GMKI dari segi bagaimana katong menjawab tantangan dan juga bagaimana katong tadi dikatakan manage waktu. Untuk itu ada kita penasaran dengan jawaban dari si Bencap tadi terkait tantangan yang katong dapat bagaimana katong memanage waktu. Katong bagaimana katong mampu memanage waktu, solusi-solusi apa sih yang katong ambil, karena saya dipungkiri bahwa ada orang-orang yang memang sudah melewati pada tahap-tahap itu dalam GMKI itu sendiri. Makanya di sini beta mau tanya ke Bencap, solusi apa sih yang Bencap berikan untuk bagaimana katong mampu memanage waktu atau mengikuti skala prioritas untuk bagaimana katong selalu belajar berkembang dalam GMKI. Menurut Bencap seperti apa sih? Oke, thank you Kabit. Kalau hari ini solusinya ya untuk katong menanggapi soal tantangan-tantangan yang ada di GMKI, beta sendiri untuk kader-kaderku yang akan bergabung dan ingin bergabung, dia tantangan beta ya tadi beta sampaikan bahwa proses kuliah sebagai status sebagai mahasiswa dan beta harus berorganisasi. Beta selalu saya mencoba untuk membagi beta punya waktu itu dengan contoh sederhana ya, seperti beta hari ini ada kuliah.
karena beta jadi mahasiswa dulu baru beta kenal GMKI. Jadi ya sudah pasti beta kuliah dulu baru beta ber-GMKI begitulah toh. Tapi tantangan terbesarnya tuh adalah yang tadi, bagaimana cara katong memprioritaskan, meluangkan waktu lah. Katong kalau sudah terlalu nyaman di satu hal, nanti untuk merelahkan akang begitu susah. Makanya beta ketika sedikit berani untuk oh ya beta tidak lagi dulu dia beta teman-teman santai-santai, tapi beta mau ikut kegiatan GMKI yang ini. Nah mulai dari situlah beta melangkah bahwa oh ternyata enak ya, nyaman nih. Nah dari situlah beta berani keluar dari beta punya zona nyaman untuk bergabung di GMKI dan memilih sewaktu saat kuliah ya beta kuliah. Beta akan bilang dulu zaman waktu masih jadi sekop, beta selalu bilang buat beta kekom kakak, beta ada kuliah, nanti abis kuliah baru beta ikut kegiatan nih boleh, boleh. GMKI sing memaksa hal itu kan, karena ya kita jadi mahasiswa dulu baru kita kena GMKI kan. Nah jadi beta percaya bahwa hari ini kalau katong mencoba untuk sedikit saja melangkah maju ke GMKI dan merasakan sedikit bagaimana GMKI akan mengubah katong, di situ pasti dan yakin dan percaya saja bahwa semuanya itu berjalan dengan baik begitu. Ya karena satu hal yang pasti bahwa katong punya sang kepala pergerakan yaitu Yesus Kristus sendiri, Tuhan yang katong yakini hari ini berani mengambil keputusan dan langkah untuk maju keluar dari zona nyaman. Tuhan sertai dan tetap akan berhasil begitu. Jadi tidak usah takut kawan-kawan, kalau hari ini kawan-kawan berani melangkah masuk di GMKI, saya akan pernah Tuhan tinggalkan dan melepas tangan dari teman-teman. Itu mungkin saya dari beta. Ya, jadi pesannya terus maju, Ya. melangkah dan berkembang, tidak usah takut, Iya, Tuhan betul. tetap sertai. Oke, bagus sekali jawabannya menurut beta. Jadi tadi sudah sempat disinggung terkait kuliah, terkait bagaimana kita ber-GMKI. Jadi pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana katong memenuhi stigma orang-orang atau dalam hal ini sebagian mahasiswa atau sebagian masyarakat yang ada di luar sana, bagaimana katong membendung stigma masyarakat ataupun mahasiswa yang memandang bahwa GMKI ini memperhambat katong studi. Menurut Kekom Eksata bagaimana sih kalau katong mau membendung stigma ini? Katanya GMKI memperhambat studi, menurut Kekom seperti apa? Oke baik, terima kasih Pak Kabit selaku moderator. Yang pertama, kalaupun dipertanyakan bahwa kalaupun ada statement yang kemudian keluar bahwa organisasi atau terlebih khusus GMKI ini memperhambat studi, saya dengan tegas menyampaikan tidak sedikit pun. Mengapa demikian? Karena ini saya sedikit cerita soal pengalaman saya yang selaku kader GMKI dan juga selaku mahasiswa. Saya selain ber-GMKI kuliah juga. Beta selain ber-GMKI, beta kuliah juga. Nah, di sepanjang beta berproses di GMKI, di organisasi ini, begitu banyak penilaian dari teman-teman seangkatan dan juga dari beberapa teman-teman yang lainnya, itu mengeluarkan statement bahwa Berto, saya akan terlambat studi karena saya berorganisasi. Nah, di situ saya akan membuktikan, beta akan membuktikan bahwa organisasi terlebih khusus GMKI ini tidak memperhambat beta pun studi. Dan puji Tuhan, Tuhan juga merestui itu. Beta sombong, cuman ini beta beta mau berbagi saja buat adik-adik yang kemudian bisa juga jangan pernah memikirkan bahwa organisasi atau GMKI ini memperhambat studi. Beta sebelum menjadi ketua komisariat juga, beta jadi sekretaris bidang organisasi. Dan menjadi sekretaris bidang organisasi juga sibuknya luar biasa. Nah setelah itu beta jadi ketua komisariat, beta malahan masih juga dikatakan bahwa beta akan terlambat untuk wisuda atau beta akan diperhambat studi lewat organisasi. Tetapi di hari ini beta sampaikan bahwa beta sedikit pun seng. Karena kenapa? Beta mahasiswa angkatan 2018 yang satu-satunya duluan seminar proposal di minat hama dan penyakit tumbuhan. Karena itu beta ingin membuktikan bahwa GMKI tidak memperhambat beta pun studi. Dan di hari ini beta sendiri yang merasakan bahwa GMKI tidak memperhambat beta pun studi. Pak Kabit, mungkin itu yang beta sampaikan. Bagus sekali. Kekom, selanjutnya kita ke isi Becak. Oke Kabit, seperti halnya tadi yang beta sampaikan teman-teman, beta seperti yang tadi kalau
Kalau tadi Kekom Eksata bisa sombong, beta juga mau sombong di sini. Tunjukkan kesombongan game di sini. Beta juga mau sombong ya teman-teman, tapi bukan kesombongan yang ingin beta sampaikan, tapi lebih kepada motivasi untuk teman-temanku dan adik-adikku yang akan ingin bergabung. Beta asal komisariat dari komisariat SIPEK, dalam artian ini teknik sipil ya teman-teman, yang sudah terdoktrin oleh banyak orang dan pikiran banyak orang bahwa kuliah di teknik sipil itu susah, harus tiap hari gambar dan sebagainya. Teman-teman, saya menyelesaikan kuliah saya kurang lebih 4 tahun dengan sudah menyelesaikan wisuda, dan itu suatu kebanggaan buat saya karena ya itu, sekalipun dibilang kuliah di teknik susah dan sebagainya, oh saya bisa kok, bisa bagi waktu, dan hari ini begitu dipercayakan untuk bisa menjadi salah satu badan pengurus cabang, itu menjadi suatu kebanggaan. Dan beta juga yakin dan percaya bahwa teman-temanku yang akan melihat video ini juga adalah orang-orang yang akan meneruskan itu dan menunjukkan itu. Mungkin itu saja dari beta. Oke, terima kasih. Selanjutnya beta ke Kekom Hukum untuk ketemu menunggu stigma sebagian mahasiswa dan masyarakat di luar sana terkait katanya GMKI itu memperhambat studi. Menurut Kekom seperti apa? Jadi beta secara pribadi punya pandangan begini, bahwa antara status mahasiswa dengan siswa itu berbeda. Dalam artian cara berpikirnya itu berbeda. Gitu. Nah, seseorang yang sudah menyandang status sebagai mahasiswa itu tentunya pikirannya lebih dewasa dalam merespon segala tantangan lah, katakanlah seperti itu. Artinya bahwa sebagaimana yang telah teman-teman paparkan tadi, ya, bahwa ketika memutuskan sesuatu pasti punya konsekuensi, ya, termasuk berorganisasi atau ikut berproses di dalam GMKI. Yang pertama mungkin beta ingin sampaikan adalah harus mampu memastikan diri sendiri. Ya. Tadi kalau dari awal Bencap sama Kekom sudah sampaikan, sudah singgung bahwa menjadi seorang mahasiswa itu harus pandai-pandai mengatur waktu. Ya. Nah, beta pikir hal-hal kecil seperti ini bisa meyakinkan orang lain. Fakta yang bagus bisa atau melihat dari Kekom Eksata 1 sama Bencap. Ya. Yang kalau mau dibilang rekam jejaknya, ini dari Sekbor baru jadi ketua komisariat. Ini prosesnya dari Sekom. Setelah itu dipercayakan menjadi bendahara cabang Ambon. Ya. Sebenarnya fakta-fakta ini telah memberikan suatu bukti, ya, nyata bahwa berGMKI itu tidak, atau berorganisasi itu tidak menghambat proses studi. Ya. Tinggal tergantung bagaimana atau sadari bahwa atau ini mahasiswa. Ya. Jadi menjadi mahasiswa ya harus punya cara berpikir yang lebih baik lah, begitu. Mampu mengatur waktu, ya. Kemudian ada tantangan-tantangan, mampu disikapi secara dewasa, secara tepat. Kita pikir hal-hal itu mampu meyakinkan masyarakat atau sebagian orang atau teman-teman mahasiswa bahwa berorganisasi itu sungguh tidak merugikan, ya, tidak merugikan. Justru akan menjadikan suatu bekal yang berguna bagi masa depan. Begitu kami. Terima kasih. Oke, yang terakhir kita ke Sekom Isipukim nih. Menurut Sekom Isipukim, apa sih untuk ketemu stigma daripada sebagian mahasiswa dan masyarakat terkait GMKI itu memperhambat ketemu studi? Menurut Sekom seperti apa? Oke, terima kasih Habib. Jadi sebelum kita masuk pada pesan dan kesan yang nanti kita sampaikan lewat video ini, kita mau cerita sedikit tentang kita pernah berkuliah di tahun 2017 di Fakultas Hukum, tapi bukan hukum Unpati, di hukum Tuan di Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, kita kuliah di sana, itu kebiasaan beta itu setiap hari tuh aktivitas beta itu minum, mabuk, terus tidur, karena sih nggak ada punya aktivitas lain selain itu. Lalu itu menjadi budaya beta. Nah, karena beta terjebak dalam situasi itu, kuliah yang terlalu efektif, akhirnya orang tua bilang bahwa saya harus keluar dari sini, keluar untuk temukan saya punya jati diri sebenarnya. Maksudnya karena memang
dapat manja dan sebagainya, jadi beta harus keluar supaya saya mesti belajar dewasa bagaimana. Lalu beta memilih kota Ambon. Sebenarnya beta semua game KI juga di sana, cuman karena sing pernah aktif dalam game KI, jadi perubahan itu terlambat. Nah, ketika beta datang di sini, beta mendapatkan maksudnya tergabung dalam game KI, terus game KI cabang Ambon khususnya, dan mendapatkan poin loh, katong menjadi mahasiswa bukan hanya sekedar mahasiswa, tapi katong harus berkecimpung di GMK sebagai sekolah latihan, dan katong punya aktivitas selain kuliah, karena memang betul juga asik lah, karena katong mengenal situasi baru, katong mengenal orang banyak dengan budaya-budaya daripada setiap daerah. Nah, katong diperkaya dengan katong punya basic keilmuan melalui diskusi-diskusi, debat-debat kusir lah dengan kakak dan sebagainya. Nah, beta menemukan perubahan beta di situ, sampai pernah satu kali beta punya bapak telepon itu bilang, kata, sis paling berubah ya, sis mau mampu lah begitu. Beta bilang, sis berubah bagaimana? Bilang, kata, lalu beta mau telepon sama hal yang sama, bilang, sis paling berubah sekali. Maksudnya berubah karena apa toh? Karena pertama stigma yang dibangun di daerah sana, pikiran negatif yang dibangun di masyarakat dan di kompleks tempat itu bahwa different cuma pemabuk dan sebagainya, tapi datang di Ambon dengan perubahan yang ada, nung berani menerima itu sebagai betul nung ini punya potensi, tapi mungkin di sini dikurang asa, makanya di sana bagus ketemu dengan suasana baru, makanya diasah itu. Nah, pesan beta adalah ketika hari ini katong sudah berada di dalam katong punya ranah yang tadi nonton zona nyaman dan sebagainya, maka katong harus berani keluar. Atau bagaimana caranya katong membendung stigma yang terbangun atau pikiran negatif yang terbangun di masyarakat. Katong harus membendung dengan pengembangan potensi pertama. Potensi yang katong memiliki. Kan kalau katong bicara di tingkat akademik ada standar maksimal kuliah yaitu 7 tahun dengan maksimal 14 semester ya, 14 semester. Nah, itu bukan dalam artian stigma yang dibawa, si kuliah paling lama 7 tahun. 14 semester itu bukan lama, tapi karena memang standar akademiknya begitu. Dan paling tidak kalau katong masuk di dalam GMKI bukan hanya sekedar katong melihat bahwa saya kuliah 4 tahun lalu saya dikategorikan bahwa masih cerdas, tapi potensi yang dimiliki nih apakah memenuhi standar 4 tahun yang ada ke saya? Nah, 7 tahun tidak menutup kemungkinan ketika hari ini beta keluar 7 tahun tidak menutup kemungkinan beta kerja cepat dari anak. Itu kan sering terjadi, yang terbukti dengan beberapa senior GMKI. Ini bukan ketemu mendominasi ketemu senior, tapi memang untuk kader-kader GMK, pengetahuan kader-kader GMK yang nanti mau berproses di GMK, maksudnya setiap kader GMK yang hari ini keluar akan tetap menjadi orang besar di luar, karena memang tidak berpatokan pada standarisasi akademik, tapi bagaimana pengembangan potensi yang dimiliki, soft skillnya apa. Nah, mungkin sekian dari beta kembalikan. Oke, terima kasih Sekom. Jadi di sini ketong membendung stigma masyarakat maupun sebagian daripada mahasiswa. Jadi ini ada dua pandangan yang berbeda. Jadi di sini mengatakan bahwa itu tidak benar karena memang ada bukti-bukti di mana Kekom atau Bencap yang sudah menyelesaikan studi dengan waktu yang memang cukup cepat. Tapi sebenarnya beta juga dapat sesuatu hal yang menarik, di mana saya mengatakan bahwa ternyata di sini katong bukan bicara soal cepat dan lambatnya perkuliahan. Ini seringkali stigma-stigma ini yang memang dapat merugikan katong sebagai mahasiswa dan juga sebagai hambatan untuk katong berorganisasi, untuk katong berkembang sebenarnya. Di sini beta dapat satu poin, yaitu bagaimana katong selama berkuliah, bagaimana katong mengasah katong punya skill untuk bagaimana katong siap, atau di GMKI katong belajar bagaimana katong belajar untuk bertanggung jawab, bagaimana katong belajar untuk menjadi yang lebih baik dalam katong punya basic ilmu maupun katong dalam katong punya relasi. Contoh saja kayak macam hari ini beta hukum Unpati, tapi beta bisa kenal teman-teman dari Eksata. Dari Eksata bisa kenal Usi Bencap dari Civek, dari Teknik Ukim. Ini merupakan satu bentuk yang memang terlihat positif yang dapat ketong bagikan kepada masyarakat ataupun sebagian mahasiswa.
Di sini nih sebenarnya ketemu belajar supaya ketemu belajar lebih khusus dalam hal-hal seperti itu. Bagaimana ketemu belajar bertanggung jawab pada ketemu tiga medan umum. Nah itu mungkin yang menjadi tujuan ketemu sebenarnya sebagai seorang mahasiswa. Jadi itu yang memang cukup baik yang kita dapatkan dari ketemunya orang-orang hebat di sini. Yang terakhir, beta mau tanyakan terkait atau beta ingin mengetahui sih pengalaman atau suka duka dalam orang pemimpin-pemimpin kita di sini, pengalaman suka duka dalam ber-GMKI. Beta mulai dari Kekom X1, silakan pengalaman-pengalaman dulu dalam ber-GMKI itu seperti apa? Oke baik, terima kasih yang kesekian kalinya Pak Kabit selaku moderator di saat ini. Kalaupun pengalaman-pengalaman dalam berorganisasi terlebih khusus di GMKI ini, beta sudah singgung di awal tadi bahwa beta sebelum jadi ketua komisariat, beta sempat jadi sekretaris bidang organisasi. Dan satu hal yang membuat beta bangga di beta punya diri sendiri, bahwa tidak ada di komisariat yang lain pada saat itu pada saat itu baru habis mapel lalu langsung jadi pengurus komisariat. Di komisariat lain mapel berproses 1 tahun dulu jadi anggota baru bisa jadi pengurus komisariat. Beta dari sekretaris bidang organisasi itu bulan Desembernya beta mapel, bulan Februari dipercayakan sebagai sekretaris bidang organisasi. Nah, itu bagi beta satu pengalaman yang sangat luar biasa. Yang walaupun tadi beta sempat sampaikan bahwa pandangan teman-teman dan yang lain akan memperhambat beta pun studi, tapi nyatanya seng. Nah, setelah dari sekretaris bidang organisasi, yang tadi juga beta sudah sempat singgung bahwa katong ber-GMKI itu waktu akan teruras, katong akan dibenci, dan lain sebagainya. Dan itu beta dapatkan waktu di masa sekretaris bidang organisasi. Beta sampai-sampai dibenci oleh dosen karena memang beta jarang kuliah karena ber-GMKI. Tapi beta percaya bukan berarti beta seng ikut kuliah dan akhirnya beta nilainya akan hancur gitu. Karena beta percaya bahwa di dalam sini beta punya Yesus Kristus selaku sang kepala gerakan akan sertai beta punya langkah. Karena beta bukan seng kuliah setiap saat, tapi satu mata kuliah itu beta tinggalkan tagal GMKI. Bukan berarti GMKI mengajarkan beta untuk meninggalkan mata kuliah, tetapi karena beta percaya bahwa ini juga bagian dari beta punya pelayanan gitu. Lalu yang berikut, setelah dari sekretaris bidang organisasi, beta jadi, ya puji Tuhan, beta dipercayakan jadi ketua komisariat juga. Itu banyak tantangan yang beta lewati, banyak tantangan yang beta dapatkan. Sampai-sampai juga beta ditelepon oleh keluarga bahwa apakah dengan saya ambil jabatan itu saya memperhambat saya pun studi. Nah, lagi-lagi studi. Nah, beta cuma ingin sampaikan bahwa beta akan membuktikan bahwa organisasi dan terlebih khusus GMKI ini tidak akan memperhambat beta pun studi. Nah, sampai puji Tuhan sekarang GMKI tidak memperhambat beta pun studi. Yang tadi beta sudah sampaikan bahwa beta angkatan 2018 mahasiswa pertama ujian proposal di minat hama dan penyakit tumbuhan. Itu mungkin singkatnya Pak Kabit selaku moderator. Dikembalikan. Kekom pengalaman yang luar biasa. Selanjutnya beta ke usi Bencap. Suka duka dalam usi ber-GMKI itu apa sih? Dan Kabit suka duka dalam ber-GMKI. Mungkin teman-teman semua perempuan katong pasti pernah merasakan saat harus ada kegiatan terus pulang malam, terus tantangan sama orang tua ya paling sering tuh. Kata-katanya sangat-sangat positif sekali ya dari orang tua. Nah, itu salah satu dukanya buat beta ya ketika harus bertantangan dengan prinsipnya orang tua, anak perempuan tuh harus pulang tempo ya, di bawah jam 10 tuh sudah harus ada di rumah. Tapi kalau untuk beta sendiri, beta punya mama dan papa pernah mengeluarkan ya kata-kata positif buat beta berkaitan dengan pulang di atas jam 10, pokoknya jam 10 ke atas tuh baru pulang jam rumah tuh hampir setiap hari ketika beta masuk di GMKI.
Tapi teman-teman, beta bisa membuktikan itu buat orang tua bahwa ketika beta keluar, beta tidak melakukan hal yang aneh-aneh atau akhirnya mempermalukan orang tua dan sebagainya. Tapi beta bisa membuktikan bahwa ketika beta berani keluar dari beta yang dulu yang pulang harus di bawah jam 10, tapi ketika ada di GMKI dan harus menjadi perempuan yang pulang di atas jam 10 ke atas, bisa membuktikan buat orang tua bahwa pada akhirnya beta berhasil begitu. Itu salah satu ya, kita punya duka juga ya, tapi salah satu hal yang mungkin paling menyenangkan ingin beta bagi buat beta punya adik-adik nanti. Pengalaman paling luar biasa bagi beta tuh ketika yang tadi beta sempat singgung bahwa ketika beta dulunya tuh selalu ketika kalau naik auto angkut tuh lihat orang-orang yang kayak jalan ikut aksi sosial gitu, selalu yang kayak selalu berpikir kayak biasa ini. Tapi ketika beta berani untuk turun di lapangan bersuara dan sebagainya, wah teman-teman tidak segampang itu. Ketika katong harus berhadapan dengan banyak pandangan yang anak-anak ini bikin apa gitu kan. Tapi katong mencoba untuk membawa pikiran orang bahwa ini aksi sosial katong untuk membantu orang begitu kan. Itu salah satu beta jujur saya itu pengalaman yang sangat-sangat sukacita buat beta ketika beta hidup. Setidaknya ketika beta lahir sampai udah umur 21 ini beta ada gunanya juga ya hidup begitu. Mungkin itu. Oke, terima kasih si Bencap. Selanjutnya beta ke Kekom Hukum. Suka duka dalam berGMKI, pengalaman Kekom itu seperti apa sih? Iya, bagi beta untuk pertanyaan ini sih tidak terlalu pas ya bagi beta. Lebih pas kalau orang-orang yang lebih dulu mengenal dan berproses langsung di GMKI yang mungkin 10 tahun yang prosesnya lebih lama dari beta. Karena beta ketika beta hitung ternyata baru 4 tahun berproses di GMKI. Tapi di sisi lain tiap-tiap orang pasti punya pengalaman dalam perjalanan hidup maupun dalam proses di mana saja. Atau dalam hal ini di organisasi yang spesifiknya adalah GMKI. Nah, pengalaman yang beta temukan mungkin tidak berbeda jauh dengan teman-teman sebelumnya, bahwa ada pengalaman-pengalaman yang baik, yang menarik. Kalau tadi teman-teman sudah singgung bahwa ketika berproses di GMKI kita dapat ilmu, ya, ilmu pengetahuan, ya, yang sebenarnya menurut beta secara pribadi tidak pernah beta temukan di tempat lain selain di organisasi. Begitu. Kemudian ada lewat GMKI kita membangun relasi, begitu. Relasi ini jika dipupuk dan dipelihara secara baik, sudah pasti ke depan juga ada dampaknya begitu. Bisa saling membantu, ya, dan lain sebagainya. Nah mungkin terkait dengan proses pahit beta ketika berproses di GMKI, sejauh ini beta lihat ya masih wajar-wajar saja lah. Belum ada proses yang lebih menyakitkan gitu. Mungkin kalau jalan dari sekret ke Oka ya pernah. Tapi bagi beta itu ada ya, yang masih wajar lah, yang masih bisa beta hadapi gitu. Satu hal yang paling penting bahwa menjadi kader GMKI, beta pernah dengar satu pernyataan ya, kalau tidak salah dari beta penguadik 3 di Fakultas Hukum. Beliau pernah sampaikan begini, bahwa pemimpin itu ketika menghadapi masalah, itu dia tidak meninggalkan masalah. Dia harus cari solusi untuk menerobos masalah itu. Nah, kira-kira begitu, Kabit. Oke, terima kasih Kekom. Selanjutnya kita ke Sekom Sipokim. Pengalaman terus duka dalam berGMKI yang Sekom pernah alami seperti apa? Oke, terima kasih atas kesempatan yang kesekian kalinya juga. Jadi kalau hari ini Ketua Komisi Hukum bilang bahwa Bupati bilang bahwa 4 tahun tapi tidak bisa menceritakan lebih karena belum selesai dalam tanggung jawab ini juga. Nanti ketika dikategorikan senior ya bolehlah
menceritakan tentang pengalaman bergame kai. Tapi kita mencoba dari kalau bicara suka di game kai ini ya sedikit, tapi kalau kita bicara duka ini terlalu banyak. Karena kita hitung juga baru 2 tahun. Nah, dan dipercayakan juga sebagai sekretaris komisariat, tidak pernah berposisi di pengurus komisariat sebelumnya. Nah, dukanya apa? Kalau hari ini beta pakai pendekatan yang beta kakak kos pernah bilang bahwa hal ini bagaikan mawar merah yang tumbuh di tepi tebing. Bahwasanya di tepi tebing, tapi ale mewarnai tebing itu untuk orang harus merapat ke ale begitu. Dan tantangan itu yang harus ale tumbuh di tepi tebing, ale mau jatuh tapi yang bisa karena ale masih dipegang oleh akar-akar tuh. Jadi tantangan game ki bagai itu kan. Jadi kita mikir, iya memang betul juga. Kalau hari ini kita bergame ki, kalau kita bicara pengorbanan, maka ada 2 sifat pengorbanan soal cinta dan cita. Nah, kalau bicara cita-cita nih kita tanda kutip dulu, tapi bicara cinta nih ya pasti kita punya cinta ini bukan hanya cinta dari cewek dan sebagainya, tapi dari orang tua juga, dan dari khususnya kalau bicara kedekatan emosional sebelumnya dengan pacar dan sebagainya, maka Ale ini sibuk dengan aktivitas game kini, Ale apa terus kita putus saja. Maksudnya Ale juga harus mengerti soal itu toh, kedekatan atau dengan game kini sebagai bagaimana menjadi mediator ke depannya untuk membawa kotong pada pengharapan masa depan gitu. Maksudnya sudahlah, Ale tahan hati saja dulu, nanti pasti rindu juga kotong akan jumpa juga. Nah, kalau kedekatan orang tua tadi soal studi ini kan ya sudah pasti ditekan sebagainya seperti pengalaman sebelumnya, terus pasti dapat tekan, tapi pasti pemahaman itu mampu diberikan oleh seorang kader GMKI bahwasanya GMKI tidak pernah begini. Nah, kita pakai analogi yang sama. Kalau mawar merah yang tadi tumbuh di tepi tebing, tapi hari ini kita pakai analogi lagi bagi bahwa Ale sudah berhasil dalam GMKI, bahwasanya Ale sudah dikelilingi oleh mawar putih. Beta pikir mawar putih ini cewek apa sayang? Ternyata beta pikir oh iya. Kesimpulannya bahwa Ale ini mampu membangun relasi dengan semua orang dan hidup di lingkaran yang memang mampu membawa Ale pada bukan menjamin sesuatu atau menjamin Ale pekerjaan dan sebagainya, tapi paling tidak hari ini Ale punya relasi sampai dengan senior-senior yang sudah mungkin tingkatan komunikasi dengan masyarakat biasa beda, tapi tingkatan komunikasi dengan ketua selaku kader GMKI ya seperti teman dan sebagainya, bu dan usi. Nah, itu kelebihan usia. Beta pikir bahwasanya analogi itu beta pakai pendekatan yang itu konteks yang itu. Maksudnya, beta mampu membangun relasi dengan semua orang, beta mampu menjaga beta punya ekstensi di komisariat. Maksudnya ada kamu mari begini bergame seperti ini loh. Kamu jangan berpikir bahwa game ini begini. Padahal game ini membangun kamu punya spirit, menjaga kamu punya menemukan kamu punya ekstensi, kamu punya potensi, militansi dan sebagainya. Mungkin sekian dari beta kembalikan. Oke, terima kasih. Dari pengalaman itu tidak bisa dipungkiri ya, tong selaku umat manusia katong tetap diperhadapkan dengan begitu banyak dinamika hidup, tapi bagaimana katong mampu bertahan keluar daripada dinamika itu, apalagi yang tadi dikatakan oleh Sekom Visip UKIP bagaikan bunga mawar di tepi tebing, tapi selalu ditahan oleh kuatnya akar. Jadi itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan kepada pembicara-pembicara kita yang hebat ini, untuk bagaimana mengedukasi masyarakat dan juga mahasiswa yang ingin bergabung di dalam GMKI supaya bagaimana mereka mengetahui dan juga mereka bisa menilai bahwa oh ternyata apa yang dibicarakan di luar atau apa yang ketong dapati di GMKI itu sangat berguna untuk ketong ke depan nanti ketika ketong masuk dalam dunia-dunia pekerjaan dalam konteksnya GMKI dalam 3 medan umum kami, yaitu gereja, perguruan tinggi dan masyarakat. Itu mungkin yang beta tanyakan. Lalu yang terakhir nih kita masuk pada closing statement nih. Dari yang pertama beta dari Kekom Eksata, pesan yang mau diberikan kepada kita semua di saat ini. Oke, baik. Terima kasih yang kesekian kalinya moderator. Di akhir pembicaraan ini sebenarnya kalaupun katong dari awal menceritakan sampai di akhir, yang ingin beta sampaikan bahwa sangat simpel, GMKI atau organisasi tidak
ini yang sebelum-sebelumnya, bahkan tadi juga Ketua Komisariat Hukum Unpati sempat sampaikan bahwa GMKI itu tidak menjanjikan harus duduk di tempat duduk yang empuk. Oh, di luar ya tadi. Iya, yang tadi dulu. Nah, kita pinjam Kekom Hukum punya kata-kata yang tadi. Nah, GMKI juga tidak menjanjikan kita harus makan ayam lalapan setiap saat. Tabur hukum, tabur. Iya. Tabur cabang. Cabang. GMKI juga ini senior-senior hukum semua nih yang ingin beta sampaikan, karena hari ini beta ada di acaranya dari Komisariat Hukum. GMKI ini juga tidak menjanjikan tidur di atas primbed. Tebak Kekom Hukum. Iya. Namun di akhir yang ingin beta sampaikan bahwa GMKI menjanjikan katong punya masa depan akan cerah. Jadi bagi teman-teman yang ingin berproses dan yang sudah berproses, tetaplah semangat. Baik yang sudah berproses, tetaplah semangat untuk berproses. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Percaya bahwa apapun yang katong kerjakan di dunia sekolah ini, di sekolah latihan ini, semuanya itu Tuhan sertai. Mungkin itu yang bisa beta sampaikan. Akhir kata, tinggi iman selalu, tinggi ilmu selalu, tinggi pengabdian selalu, ut omnes unum sim, dan shalom. Shalom. Oke. Selanjutnya ke si Bencap. Oke, pesan dan pesan beta sing banyak karena pasti beta punya Kekom ini yang sangat luar biasa. Beta punya satu pesan saja untuk adik-adikku yang ingin bergabung. Jangan setengah-setengah hati ya kalau mau masuk. Atau melayani sama-sama untuk Tuhan punya pekerjaan sebagai mahasiswa. Lalu jangan takut-takut dan ragu-ragu untuk berani keluar dari zona nyaman. Sebab hari ini kalau beta cuma bilang beta pribadi saya sebagai contoh, jauh ya beta. Lihat kamu punya kakak banyak di semua tempat, senior-senior GMKI banyak menjadi orang-orang luar biasa. Tapi dong itu sebelum menjadi orang luar biasa, dong tuh pernah jatuh. Kalau kata tadi, Sekom juga pernah bilang bahwa katong terbentur dulu baru terbentuk kadang gitu. Itu saja mungkin beta punya pesan. Oke, selanjutnya ke Kekom Hukum Unpati pesan untuk ketemu semua dan juga untuk adik-adik. Iya. Sebenarnya kalau dari tadi diikuti ya, secara baik, maka terkait dengan pesan, tetapi juga kesan itu bisa ditemukan di awal bahkan sampai saat ini. Mungkin katong lebih mempertegas ya kayak gitu. Jadi yang ingin kita sampaikan adalah setiap orang itu punya proses atau punya jalan menuju kesuksesan itu berbeda-beda. Ada orang yang tidak berorganisasi, tapi bisa jadi kepala dinas misalnya. Ada orang yang tidak berorganisasi, bisa jadi bupati misalnya. Nah, tetapi bagi beta yang sangat menarik ketika orang memutuskan diri untuk berproses di sebuah organisasi, contohnya di GMKI, ya seperti yang telah Katong jelaskan sebelumnya, bahwa Katong dibina atau Katong dilatih untuk menjadi manusia yang cerdas lah, manusia yang bisa menyelesaikan segala problem atau sebagian problem dengan dewasa gitu. Artinya Katong bisa lebih mudah ketika diperhadapkan masalah. Solusi itu Katong tempuh lebih mudah begitu, karena Katong dalam berorganisasi ya seringkali Katong temukan soal dinamika ya, apalagi Katong sekarang yang menjabat sebagai pimpinan komisariat ataupun di cabang ya, ada dinamika yang terjadi di selama masa kepengurusan. Atau di situ sebenarnya dilatih bagaimana mengelola konflik, bagaimana mencari solusi untuk dapat menerobos konflik-konflik itu ya. Atau bisa pokoknya banyak hal ya. Atau bisa mampu bertahan beradaptasi dengan segala situasi ya. Dan paling terpenting sekali lagi beta tegaskan adalah berGMKI itu sudah tentu penting, berorganisasi itu sudah pasti penting ya, karena sudah terlalu banyak fakta, sudah terlalu banyak bukti yang kalau malam ini kita jelaskan mungkin sampai besok malam pun saya pernah habis soal hasil ketika kita berproses di GMKI. Tergantung ya perspektif masing-masing orang. Tapi kalau bagi beta secara pribadi yang sudah merasakan sentuhan di GMKI ya
kita menganggap selama ini sangat positif sekali apa yang kita temukan, tergantung masing-masing orang. Kalau bergemkainya tidak sungguh-sungguh atau bergemkainya dengan orientasi yang clear, ya sudah pasti tidak ada dampak yang signifikan. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Kekom Hukum Unpati. Selanjutnya ke Sekom Divisi Pukim. Silakan. Jadi kita sebenarnya pendek saja. Kita cuma mau bilang bahwa jangan lagi menutup ini, jangan lagi membangun stigma buruk tentang GMKI. Jangan lagi takut untuk keluar dan takut mengambil keputusan. Sebab kalau hari ini katong mau keluar sebagai pemenang, maka katong harus berGMKI. Karena beta menutup salam dengan salam kebesaran katong, ayo berGMKI dan ut omnes unum sin, biarlah katong semua menjadi satu. Shalom. Oke, terima kasih Sekom. Dan berakhir katong punya ngobrol santai di saat ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada pemimpin kami, kemudian pemimpin yang ada di komisariat yang ada di cabang Ambon dan juga bendahara GMKI cabang Ambon sudah meluangkan waktu dan sudah berbagi dengan ketemu di sini untuk bagaimana ketemu mengedukasi masyarakat dan juga adik-adik yang ingin ber-GMKI atau adik-adik yang belum kenal apa itu GMKI, supaya bagaimana mereka juga bisa sama-sama belajar dengan kami untuk menjadi lebih baik, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab untuk ke depan. Akhir kata, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, ut omnes unum sin, shalom. Shalom. Ini kebiasaan di GMKI harus pegang tangan. Kata. Kita kira corona. Habis